Jadi jangan sampai merasa minder saya di MIPA, saya di fisika gitu yang relatif kering. Tidak ya, ternyata orang-orang kaya dunia ya, orang-orang yang berhasil itu sebagian besar itu dari ilmu-ilmu yang ya kayak ini tadi ya, kayak Elon Musk gitu ya. Kemudian siapa lagi kalau saya melihat itu sejarah para pendiri inovator di mana itu Silicon Valley itu sebagian besar adalah orang-orang yang punya latar belakang eksak ya. Gitu ya, saya kira ya, yang bisa saya sampaikan ya, pokoknya serius ya, jangan merasa rendah diri ya dengan teman-teman dari fakultas lain ya, jangan merasa bahwa saya ini kuliah di ilmu kering terus nanti nggak punya masa depan, tidak ya. Diri kita adalah ditentukan oleh kita sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Darudi atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita... Ini tadi tinggal ngajak ya, saya naik lagi. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak Duda. Nanti lagi. Selanjutnya kita langsung memasuki sesi inti dari kuliah tamu kali ini. Untuk para peserta dimohon untuk dapat menyiapkan catatannya, sehingga materi yang dirasa penting dapat dipelajari kembali setelah kuliah tamu selesai. Untuk sesi pemaparan materi akan diambil alih oleh moderator kepada Bapak Profesor Dr. Eng Didik Rahadi Santoso MSI. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mulai diskusinya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, kepada Mas Hari, Mas Acep yang sebenarnya acara ini lama kita diskusikan ya. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Nah, seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Nur tadi, beliau sekarang adalah owner dan direktur dari sebuah perusahaan yang kebetulan adalah bidangnya instrumentasi, part of physics gitu ya. Nah, hari ini beliau akan berbagi cerita tentang bagaimana suka dukanya mengembangkan sebuah perusahaan dari mulai nol, dua-duanya insya Allah mulai nol ya, sampai dalam tanda petik keberhasilannya saat ini. Baik, acaranya nanti kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama beliau berdua, nanti dimulai dari Mas Cahya ya. Mas Cahya lebih dulu menyampaikan poin-poin materi atau pemaparannya. Sekitar 40 menit ya Mas ya. Kemudian disambung dengan Mas Acep selama 40 menit. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, jadi setelah kedua beliau menyampaikan materinya, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya kira seperti itu ya. Setuju ya Mas ya? Baik, supaya waktunya tidak banyak terbuang, untuk materi pertama, saya mohon Mas Hari untuk bisa memaparkan kepada adik-adiknya apa saja yang perlu disiapkan. Bebas-bebas saja Mas ya. Monggo silakan, saya pamit duduk di situ. Nanti kalau ada sesi tanya jawab saya naik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Umurannya kayaknya sama dengan anak-anak saya nih sekarang, Pak. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Cahya Hari, saya lulus dari Fisika Brawijaya ini tahun 98. Di mana tahun 98 itu Indonesia mengalami krisis moneter, di mana kita semua susah cari kerjaan. Tapi di dalam dengan kesulitan itu biasanya tetap masih ada kesempatan. Jadi pada waktu itu setelah lulus saya mendapatkan sebuah proyek kecil banget lah. Yang orang lain tidak mau mengambil pekerjaan itu karena marginnya sangat kecil. Marginnya sangat kecil, setelah saya itu memang kecil marginnya, cuma itu nanti akan saya jadikan pengalaman dalam hati saya pada waktu itu. Ternyata kejadian karena kok dulu kita dapat kontrak itu masih bisa dalam US dollar ya Pak. Masih, kalau sekarang nggak boleh, harus dalam rupiah. Kalau dulu kita masih bisa taken kontrak dalam mata uang US dollar. Kemudian berjalannya waktu, pekerjaannya itu bisa saya selesaikan. Tapi nilai dolarnya pun pada saat itu naik sampai 5 kali lipat. Apa yang terjadi?
ya booming kita gitu. Marginnya yang tadi kecil sehingga menjadi berkali-kali lipat. Nah dari situlah awal saya merintis membangun sehingga makanya ya, pelajarannya adalah kesempatan apapun yang kita bisa ambil, kita ambil. Jangan sampai kita sia-siakan, dengan segala usaha kita usahakan supaya itu menjadi pengalaman buat kita gitu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya cuman selanjutnya saya ini mau sharing lulusan fisika instrumentasi itu nanti setelah lulus tuh bisa bekerja di mana aja sih gitu. Kira-kira teman-teman rekan ngasiar udah bayangan belum? Mau jadi apa sih kira-kira gitu setelah lulus itu? Apa sih yang mau dikerjain gitu? Ada nggak yang terbayang dari teman-teman semua? Belum ada ya? Ada di sini yang dari fisika instrumentasi berapa orang? Oh cukup banyak ya. Jadi dari fisika instrumentasi itu pertama saya bisa dibagi beberapa bagian besar, yaitu pertama kita bisa menjadi konsultan, seorang konsultan. Konsultan dalam bidang instrumentasi itu dibagi dua juga, bisa menjadi seorang desainer atau yang sudah senior biasanya menjadi review hasil desain dari teman-teman yang mendesain gitu. Dari desainer itu biasanya orang-orang yang masih baru lulus atau fresh graduate karena mereka masih kuat di konsep tentang instrumentasi, tentang kontrol, tentang elektronika gitu. Biasanya mereka melakukan desain. Setelah itu yang senior-senior seperti kami ini yang udah mau pensiun, biasanya ke bagian yang review. Mereview itu adalah melihat kecocokan desain itu terhadap implementasi di lapangan. Cocok apa enggak sih gitu. Kalau cocok bisa dilaksanakan, kalau enggak kita review, kita kasih komentar untuk diperbaiki. Itu satu, itu konsultan. Yang kedua adalah sebagai benar-benar tenaga ahli di bidang instrumentasi sendiri, yaitu bisa sebagai programming, bisa sebagai tenaga instalator lapangan, sebagai macam-macam lah. Itu yang tenaga ahli itu banyak, untuk nanti saya jelaskan satu-satu. Yang ketiga, yaitu bidang dibilang sales, penjualan, yaitu penjualan barang-barang untuk bidang instrumentasi sangat banyak ya, sensor, sistem kontrol, kemudian electrical dan lain-lain itu mereka itu membutuhkan tenaga ahli instrumentasi sehingga bisa menjelaskan kepada user bahwa saya punya jualan alat tuh seperti ini loh, punya kelebihan seperti ini, punya kekurangan seperti ini gitu. Jadi user tuh bisa dijelaskan secara benar oleh tenaga ahli dari instrumentasi itu, karena alat-alatnya itu adalah alat-alat instrumen. Demikian. Nah, untuk ketiga bidang ini, ke yang besar ini, itu sebenarnya saling membutuhkan gitu. Misalnya seorang desainer, dia sedang melakukan desain untuk sistem instrumentasi di oil and gas misalnya. Biasanya dia untuk melakukan spesifikasi sistem, itu dia bisa manggil tuh sales engineer dari produk A, produk B, produk C gitu. Dipanggil, suruh presentasi di depan dia akan menilai produk mana yang cocok dipakai dengan dia gitu. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh si sales ini biasanya kalau dia mempunyai kelebihan di spesifikasi teknis tertentu. Biasanya untuk mengunci sehingga nanti ketika itu ditenderkan atau dijual belikan itu produk yang lain nggak bisa masuk. Makanya kalian ini harus menjaga perkawanan ya, network terutama. Nanti siapa tahu ada yang jadi sales, ada yang jadi desainer, ada yang jadi apa gitu. Sehingga nantinya bisa saling membackup dan saling membantu gitu. Seperti saya dan Pak Acep sekarang ini. Itu ceritanya. Bisa saling membackup dan membantu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya coba menjelaskan dari ketiga tadi itu kemampuan background dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang tenaga ahli instrumen itu sebenarnya apa sih gitu. Karena saya merasa waktu saya kuliah dulu, begitu saya bekerja melakukan pekerjaan instrumentasi itu banyak ilmu praktik itu yang saya nggak ada gitu. Saya
mesti mencari di tempat lain. Kalau sekarang masih enak bisa mencari di YouTube, di internet gitu. Pada waktu itu kita zaman kuliah itu belum ada namanya email, belum ada namanya bisa browsing YouTube atau apa segala macam, nggak ada itu. Jadi kita dulu berjuangnya lewat offline semua, lewat fax, lewat telepon gitu. Kira-kira begitu. Jadi pertama dalam membangun sebuah sistem instrumentasi itu yang perlu diketahui adalah ini. Biasanya orang untuk membangun suatu sistem instrumentasi itu pertama dia membuat namanya proses flow diagram. Biasanya kalau Anda nanti tes di perusahaan-perusahaan besar, di BUMN, di perusahaan engineering besar itu, nanti akan dikasih diagram, yaitu namanya PFD, suruh baca. Ini maksudnya apa sih gitu. Jadi kalian yang harus diketahui adalah membaca simbol-simbol di diagram itu, artinya apa, konsepnya gimana. Pembuatan proses flow diagram itu biasanya sebenarnya di develop pertama itu oleh teman-teman dari jurusan kimia ya, yang mengerti mentreatment sebuah proses. Nah dari sisi kita seperti ini gambarnya misalnya, nggak kelihatan ya. Dari sini nanti kita membuat ceritanya, membuat sistem kontrolnya. Misalnya di sini saya dari rekan-rekan teknik kimia, misalnya saya harus membuat pressure di sini itu bertahan misalnya 100 PSI misalnya. Wah berarti saya harus memasang kontrol valve, 1 cukup enggak? Kita kalkulasi, nggak cukup berarti 2 atau 3 gitu. Ini baru desain awal. Jadi nanti namanya proses flow diagram itu sepertinya menggambarkan flow dari ujung ke ujung. Proses flow dari ujung ke ujung itu bagaimana itu. Jadi Anda begitu nanti misalnya ke sebuah pabrik atau apa, begitu diberikan gambar PFD, itu Anda harus sudah tahu, oh ini membuat apa sih, hasilnya apa sih, gimana sih cara proses kontrolnya gitu. Itu harus tahu. Di kuliah ada nggak diajarin nggak seperti ini? Belum ya? Mungkin nggak ada kali ya. Makanya Anda bisa cari di internet mengenai proses flow diagram, simbolnya gimana, dan cara membacanya gimana gitu. Sehingga Anda benar-benar tahu begitu diberikan namanya diagram PFD, itu udah bisa membaca, oh ini sistemnya proses seperti ini dan hasilnya apa gitu. Untuk PFD ini banyak contohnya, yaitu PFD itu gambaran secara global ya, maksudnya tidak detail. Bagaimana di dalam suatu sistem pabrik atau plant itu dia bekerja seperti apa, bisa digambarkan di situ sehingga kita bisa membaca dari A sampai Z bahwa inputnya apa, outputnya apa. Jadi yang ini bisa selanjutnya mungkin bisa di browsing sendiri ya, ininya seperti apa. Kemudian setelah itu jadi, tadi PFD-nya jadi, kita mulai detail nih, namanya kita membuat diagram PNID, Pipeline Instrumentation Diagram. Itu komplit lengkapnya, diagramnya lebih komplit. Jadi diagramnya seperti ini. Apa saja yang kita kontrol, outputnya seperti apa. Jadi ini lebih, misalnya TT itu temperatur transmitter misalnya, PSV proses safety valve, proses indikator ini prosesnya seperti apa dijelaskan seperti ini. Lebih detail gambarnya sehingga nanti ini biasanya setelah kita desain, misalnya kita mau membuat sistem metering gas seperti gambar ini, seperti isinya apa aja sih? Ada pressure differential indikator temperatur, indikator PDIT. Dia di sini mensensing filter, sebuah filter dari gas. Jadi kalau ini fungsinya adalah untuk jika filter itu macet atau sudah penuh atau kotor, dilihat dari mana perbedaan pressure antara input sama outputnya itu tinggi. Jadi ada drop pressure di dalam filter, sehingga
dia akan bisa langsung mengetahui, oh ini filternya perlu dibenahi. Ini fungsinya seperti ini, nanti namanya gambar PNID itu akan seperti ini. Nah ini sebaiknya bisa dipelajari juga dari internet, banyak sekali simbol-simbolnya itu maksudnya apa, seperti ini. Contohnya gambar PNID itu, jadi ada yang bulat, ada bulat, ada garisnya, itu ada maksudnya semua ya. Jadi nanti bisa dicari di browsing lah, lebih mudah. Contohnya seperti, jadi ini ada artinya. Jadi semua simbol-simbolnya ini punya arti sendiri. Apa kalau kotak apa, kalau bulat apa gitu. Kalau bulat ada M-nya berarti motor misalnya gitu. Jadi kita mengetahui semua proses secara detail. Kalau tadi PFD hanya flow-nya, gambaran secara besar, untuk detailnya itu ada di gambar PNID-nya, detail sekali. Di mana kita menaruh sensor ini, sensor itu, mengontrol pressure ini, pressure itu, semua ada di situ semua. Seperti ini simbolnya. Nah, setelah itu biasanya apa sih yang kita bikin? Nah, seorang tenaga ahli instrumen setelah itu, kan kalau hanya gambar itu kan kadang-kadang ada salah tafsir ya dalam membaca gambar itu. Biasanya kemudian selanjutnya itu kita membuat cerita, narasi. Itu ngapain aja sih di situ gitu. Dari gambar PNID tadi itu ngapain gitu. Kita cerita. Kita cerita di sini ada contohnya gitu. Ada contoh dokumen misalnya. Nanti kita akan disuruh menceritakan, jadi kita harus bisa bercerita. Apa sih itu dari ujung ke ujung itu prosesnya gimana gitu. Biasanya seorang desainer tuh akan membuat ini, kemudian akan dimintakan approval ke user. Jadi di sini sangat penting ya, karena kita harus mengetahui benar itu prosesnya yang kita buat itu ceritanya seperti apa gitu, dari ujung ke ujung. Seperti ini contohnya. Ada sebuah gambar proses flow diagram, kemudian kita menjelaskan dokumennya cerita seperti ini. Sampai si user itu setuju bahwa oke, desainnya akan seperti ini, ceritanya prosesnya dari A sampai Z seperti ini, sampai disetujui. Di sini kita diperlukan adalah pengalaman, memang kita perlu banyak literasi, kita perlu banyak membaca, sehingga kita banyak referensi untuk melakukan kontrol, misalnya kontrol pressure itu seperti apa, kontrol terhadap flow itu seperti apa, terhadap level itu seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa menuangkan dalam bentuk cerita. Misalnya ini clarifier tank misalnya. Gimana sih kontrol objektifnya apa? To maintain pressure clarifier tank width berapa? Gimana cara maintainnya kita ceritain. Nah ini kita butuh referensi ya. Biasanya kita memanggil seperti tadi yang saya bilang beberapa sales engineer, beberapa produk yang punya produk tanki. Kita tanyain gimana caranya gitu. Dan kita sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan yang mau kita desain gitu. Kemudian setelah kita membuat ceritanya, langkah keduanya setelah kita punya PNID, setelah kita punya PFD, kita membuat list apa aja sih instrumen yang mau kita pasang atau kita pakai. Dan dokumen ini di setiap pabrik atau di setiap itu harus ada ya, karena ini untuk mengidentifikasi jumlah dari instrumen yang ada di sebuah plant atau pabrik itu. Kita buat list. Jadi seperti ini, kita buat list. Listnya terdiri dari apa aja sih gitu. Kita buat list. Kita catat secara detail. Misalnya ada temperatur indikator, tempatnya di mana. Itu jadi analog input atau digital input atau analog output atau digital output gitu. Nanti saya jelaskan apa itu makanan, apa itu analog input, analog output. Jadi kita buat listnya sehingga kita tahu benar jumlah input yang kita baca dan output yang akan kita kontrol. Kita harus tahu itu karena apa, nanti kita akan menentukan desain dari sistem kontrol yang akan kita buat. Gitu. Jadi inputnya apa, outputnya apa, itu harus jelas. Kita buat list.
sebelum membuat itu, sebagai desainer itu kita ada namanya instrumen datasheet. Jadi kita membuat ini. Datasheet. Datasheet itu adalah informasi sedetail-detailnya tentang barang-barang instrumen yang ada. Yang akan kita pakai. Misalnya cara mountingnya bagaimana, range-nya berapa, akurasinya berapa, semua. Karena itu kan berhubungan dengan proses, misalnya dari pihak proses menginginkan bahwa kita membaca temperatur dari 0 sampai 100 ya, kita carikan instrumen temperatur yang bisa membaca 0 sampai 100. Kita membuat datanya sedetail mungkin. Karena apa, nanti dipakai oleh bagian procurement biasanya untuk melakukan pembelian barang. Jadi speknya ada di sini. Jadi kalau mau beli barang tinggal ngasih ini, barangnya speknya ini, tolong carikan. Saya kira seperti itu. Ini ada beberapa contohnya, kita membuat datasheet ya namanya. Sampai ada gambarnya, ini gambarnya seperti ini kira-kira. Setelah kita membuat datasheet, kita juga mendesain namanya hookup. Hookup instrument device. Apa itu hookup? Hookup itu adalah gimana sih kita cara masang instrumen itu di tempat lokasi itu, gimana cara masangnya. Kita juga harus bisa membuat gambarnya gitu. Misalnya seperti ini. Kita mau masang pressure gauge, yaitu display untuk temperatur pada sebuah pipa. Jadi ini kita apa aja sih membuat, caranya gimana masangnya? Oh, kita harus menyiapkan connection sama ada sebuah butterfly valve nih, walaupun yang supply oleh, misalnya di sini ada tulisannya oleh dari disiplin piping gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya valve di sini buat apa ini? Fungsinya valve di sini secara praktek ya. Jadi untuk memudahkan ketika kita ingin memasang si pressure gauge ini di dalam pipa, ketika pipanya ini sudah jalan. Jadi bisa kita tutup dulu ini. Kemudian juga ketika pressure gauge-nya ini rusak dan perlu penggantian, kita bisa ganti dengan mudah dengan menutup pipa yang ada di bawah. Jadi kita menggambarkan gimana cara masangnya gitu. Itu harus terpikir juga di kita. Referensinya sangat banyak, bisa dicari di internet juga. Termasuk si pressure gauge ini. Pressure gauge ini punya namanya two-way valve ini, ada two-way manifold. Tujuannya apa? Ketika valve ini kita tutup, kan pressure di sini masih ada nih, pressure di pipa yang atas ini. Ini kita buang dulu lewat yang ini, baru bisa kita lepas si gauge-nya gitu. Jadi gauge itu bisa kita lepas kalau benar-benar menunjukkan pressure-nya 0. Kenapa? Jika di dalam pipa ini adalah bahan kimia berbahaya, itu nanti kita bisa kena. Karena kalau dia masih punya pressure di sini. Jadi desain dari hookup kita terus benar gitu. Sesuai dengan safety dan lain sebagainya. Ini ada contoh beberapa pemasangan seperti ini, pressure gauge. Kalau memasang temperatur seperti apa? Kalau mau masang flow transmitter seperti apa? Seperti ini. Nanti bisa dicari di internet. Sampai untuk memasang level seperti apa. Jadi kita juga memikirkan connection gimana caranya terkoneksi, dan dari sisi jika terjadi sesuatu kita masih bisa melakukan kalibrasi dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh gimana cara kita memasang flow transmitter seperti ini. Gitu. Harus ada caranya. Dan pemilihan untuk instrumen ya seperti ini ada teknik. Misalnya kita butuh memasang flow transmitter, tapi si pipa itu tidak bisa kita bolongin lagi gitu. Gimana caranya? Yaitu kita bisa masang ultrasonic transmitter misalnya, sehingga kita tanpa mengganggu fluida yang ada di dalam pipanya itu nanti bisa dengan cara ini gitu. Jadi kita harus memahami juga teknologi-teknologi yang udah ada di pasar seperti itu. Nah dari
ini tadi dari dokumen yang awal tadi, ini dari kita membuat dari instrumen list ini, kita bisa membuat namanya tadi I/O list yang kita sederhanakan. Jadi apa sih yang kita input, yang mau kita baca, dan output yang akan kita kontrol. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan I/O list ini, kita melakukan desain sistem kontrolnya seperti apa gitu. Sistem arsitekturnya kita buat, misalnya seperti ini. Jadi kita membuat sebuah arsitektur gimana sih? Misalnya ada pressure transmitter, ada shutdown valve, ada temperatur bisa terkoneksi ke dalam sistem kontrol kita gitu. Kita membuat desainnya sesuai dengan I/O yang sudah ada tadi. Contohnya seperti ini kontrolnya misalnya. Setelah itu kita membuat namanya bill of material. Bill of material itu apa saja sih material yang sudah dipakai? Gitu. Misalnya dari sistem kontrol itu seperti ini contohnya. Kecil banget. Kita list CPU-nya pakai apa misalnya, controllernya apa. Ini sebenarnya dari sisi pabrikan itu sebenarnya sudah menyediakan aplikasi untuk membuat ini gitu. Jadi nanti Anda nggak usah tak khawatir, tinggal memasukkan jumlah I/O di aplikasi vendornya itu nanti udah keluar sendiri nih bill of materialnya. Ini hanya contoh saja. Seperti ini. Kemudian kita mendesain panelnya. Panel kontrol tuh desainnya seperti ini misalnya, nanti jadinya seperti ini. Misalnya gitu. Jadi kita melakukan desain, gambar dulu kira-kira akan saya desain seperti ini, kemudian nanti jadinya akan seperti ini, aslinya. Jadi kita menempatkan gambar kontrolernya di mana, I/O-nya di mana, kita buat seperti ini. Kemudian setelah dibuat, diapain tuh? Diprogram. Di program itu untuk sistem kontrolnya PLC itu rata-rata menggunakan ladder logic. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nanti detail ladder logic jika ya ingin detail bisa langsung ditanyakan ke saya. Seperti ini kira-kira. Gambar diagram ladder tuh diagram tangga seperti ini. Setelah itu untuk displaynya, kemudian kita melakukan konfigurasi display seperti ini untuk HMI-nya. Yaitu tadi kita misalnya akan melakukan kontrol terhadap pressure seperti apa, bisa kita lihat di sini. Apakah valve-nya open, apa close, kita bisa monitor semua. Kita buat gambarannya. Setelah selesai gambarannya, kita melakukan tes dan serah terima pekerjaan. Ini adalah gambaran sederhana flow data ya untuk analog input yang harus kita tes misalnya. Misalnya kita punya transmitter atau sensor ini yang sudah terpasang di lapangan. Caranya ngetes gimana? Di sini kita belikan simulasi pressure, kita menggunakan hand pump. Misalnya ini bekerja di 0 sampai 100 PSI, kita berikan input pressure, dan transmitter ini akan mengeluarkan tegangan 4 sampai 20 mA. Ini 420 mA itu adalah sinyal standar ya, standar di dunia industri, sehingga kita ini udah sering memakai ini gitu. Kenapa 4 sampai 20 mA bukan volt atau bukan apa? Karena 420 mA ini sudah teruji bahwa dia rentan terhadap interference. Jika dia kabelnya didekatkan dengan kabel tegangan tinggi maupun tegangan rendah, dia akan tidak terinterference dengan sinyal yang lain gitu. Jadi jalannya sinyal itu dari sini 420, kemudian akan masuk ke PLC analog input card kita akan diterjemahkan menjadi besaran. Misalnya ini 30207 sampai 634-nya apa? Sebenarnya ini adalah angka dari analog digital converter. ADC-nya misalnya sangat tergantung dari ADC-nya. Misalnya ADC 12 bit, 16 bit, nilainya akan bergantung dari situ. Jadi kalau semakin bitnya semakin besar, tentunya akan semakin teliti.
Gitu. Setelah itu kita di dalam prosesornya kita akan melakukan scaling. Kita lakukan scaling, yaitu raw data ini sama dengan misalnya 3.200 sama dengan 0 PSI dan 16.384 sama dengan 100. Kita kembalikan, kita kalkulasi di sini sehingga jika di input di sini 50, di dalam CPU PLC juga akan mendapatkan 50. Akan terbaca 50 juga, dan itu nanti akan didisplaykan di dalam displaynya misalnya dalam PC atau di dalam tablet atau apa gitu. Scaling ini, proses scaling ini nggak usah khawatir, biasanya ini sudah disediakan di dalam program kontrolnya. Jadi kita tinggal masukin seperti ini nih, seperti diagram ladder yang ada di samping kanan, yang di sini. Jadi kita tinggal masukin nilai input minimum 3277, input maksimum 16 sekian. Kita akan ditampilkan berapa? 400 sampai misalnya 2000. Misalnya. Jadi ini ketika di input 3277 otomatis akan keluar 400. Jadi Anda nggak usah khawatir memikirkan rumus yang ini. Dengan teknologi sekarang, programming controller itu sudah menyediakan. Kita tinggal enak lah pokoknya. Jadi, tapi kita konsepnya harus paham ya. Jadi kita bisa jelas dalam melakukan kalkulasi dan sebagainya. Kira-kira itu dari saya. Kemudian saya akan nambah lagi sedikit Pak, pengalaman sedikit. Ya Pak. Di tahun 2013 ada yang kenal sama ini? Jadi ceritanya setelah saya menyelesaikan 3 pekerjaan untuk melakukan kontrol terhadap motor DC, saya dikontak oleh seorang kepala bengkel di Jogja. Dia minta tolong, Mas, bisa nggak bantuin saya kontrol motor? Dia bilang, motornya motor apa? Gitu, motor DC. Oh bisa Mas. Diapain, diatur speednya gitu. Untuk apa aja, ya nantilah ketemu di Jogja. Gitu. Bisa nggak? Oh bisa. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Saya berangkat ke Jogja itu, ternyata saya ditaruh di bengkel gitu. Bengkel ini adalah bengkel untuk membuat mobil listrik. Jadi bengkel ini waktu itu ditugaskan oleh Kementerian BUMN mendevelop 6 mobil listrik yang harus selesai dalam 6 bulan. Berarti 1 bulan 1 mobilnya. 1 bulan 1 mobil. Gitu. Jadi dia menanyakan kesanggupannya, sanggup nggak? Oke, sanggup saya bilang gitu. Akhirnya saya mendapatkan diminta untuk bergabung. Jadi ini kita mendevelop mulai dari mock up mobil listrik. Kemudian ini saya memberikan pengarahan ke teman-teman di sana bagaimana cara mengkontrol motor DC. Kenapa pakai motor DC? Mungkin nanti Anda bisa pelajari ya, karena motor DC itu bisa mempunyai fungsi bolak-balik. Maksudnya bolak-balik itu gini. Ketika dia diberikan tegangan si motor itu dia bisa berputar ya ujungnya. Tapi ketika ujung diputer bisa balik mengeluarkan tegangan yang akan kita gunakan untuk melakukan backcharge ke aki. Jadi seperti kayak sepeda zaman dulu itu kalau kita lihat dinamo lampunya itu kan kita menggunakan tenaga dari putaran itu menggunakan motor DC. Jadi di mobil-mobil listrik itu adalah menggunakan motor DC magnet permanen. Nanti apa itu magnet permanen silakan dibaca lagi untuk detailnya. Jadi di sini saya melakukan proses kontrol, satu untuk motor mengontrol speed, perpindahan gigi, terus kemudian pembacaan RPM, kemudian kontrol terhadap baterai. Jadi di mobil itu ada 2 baterai bank depan dengan bank belakang. Ketika tegangannya tidak sama, kita putuskan salah satu bank, dan banknya itu yang paling tinggi tegangannya akan kita pakai dulu sampai tegangannya sama, kemudian baru
baru kita masukkan lagi sama-sama bareng untuk power motor. Ini motornya seperti ini, motor listriknya. Jadi kita itu waktu itu kita pamerkan di KTT APEC yang di Bali. Ini salah satu bentuk mobilnya. Ini ketika saya dan tim mendevelop di Jogja, jadi melakukan kontrol terhadap terhadap kita istilahnya seperti membuat ECU di mobil sekarang gitu. Seperti ini, dan ini ketika sudah jadi yang sebelah kanan. Jadi mobil ini ke Bali itu, ke KTT dari Jogja itu dibawa dengan jalan darat, kita tes. Drive dan mampu tanpa melakukan charging. Dan Anda mungkin bisa lihat detailnya di YouTube ya, sudah direview oleh YouTuber namanya Hanif ya. Jadi di situ kita melakukan banyak desain dan apa aja sih yang isinya nanti bisa lihat di situ. Kira-kira itu cerita saya, terus saya tambahkan lagi di dalam misalnya kita ingin berusaha di bidang instrumentasi, itu kita tidak cukup dengan hanya mempunyai perusahaan, mendaftarkan perusahaan itu nggak sesederhana itu. Tapi kita harus mempunyai beberapa perlengkapan administrasi yang digunakan untuk kita bisa ikut tender pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Caranya gimana? Yaitu kita harus bergabung di asosiasi-asosiasi yang udah ada. Tujuannya apa? Untuk mensertifikasi kemampuan perusahaan yang kita buat. Misalnya kita bergabung di Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Nah, untuk instrumentasi dan kontrol itu ada di situ. Asosiasinya ada di situ. Jadi kita bergabung dulu di asosiasi AKLI namanya, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, untuk disertifikasi perusahaan kita. Yaitu kemampuan perusahaan kita sampai di mana, yaitu dilihat dari proyek yang sudah pernah dilakukan. Kemudian tenaga ahlinya siapa aja. Jadi kita harus mempunyai, ini misalnya contoh untuk izin usaha jasa konstruksi ya, tapi sebelumnya kita harus mempunyai tenaga ahli. Tenaga ahli dibutuhkan, dibuktikan dengan surat keahlian. Kok agak lelet. Jadi kita bergabung dengan AKLI. Nah, ini sertifikat keahlian contohnya seperti ini. Nah, sebisa mungkin jika Anda sudah lulus nanti Anda coba mengurus surat sertifikat ini. Ini berguna banget, akan dicari oleh perusahaan jika teman-teman sekalian punya ini. Jadi ini ada beberapa tingkatannya ya. Ada ahli tenaga listrik muda, madya gitu. Apa aja sih kalau muda dan madya itu bisa apa? Di sini dijelaskan di sertifikatnya. Ada. Seperti ini. Contohnya. Ini ada yang madya misalnya. Seperti ini. Jadi sebuah perusahaan itu harus mempunyai tenaga ahli untuk kita mendapatkan surat izin usaha namanya jasa konstruksi. Jadi ini keluar dari pemerintah jika kita membuktikan bahwa ini loh saya punya tenaga ahli gitu. Tenaga ahli ada 3 orang misalnya, tenaga ahli di bidang instrumentasi, di bidang listrik, di bidang apa, sehingga kita akan ini surat-surat ini. Nah ini nanti subbidang kita akan ada di dalam surat izin itu. Jadi kita di dalam tender nanti biasa disebutkan nih mempunyai subbidang L001. Jadi hanya yang punya L001 aja bisa ikut tender, yang lain nggak bisa. Gitu. Misalnya disebutkan seperti itu. Jadi kita harus mempunyai beberapa subbidang sehingga kita bisa mengikuti beberapa tender yang disyaratkan oleh di beberapa
perusahaan gitu di BUMN. Nanti kita mempunyai surat badan usaha jasa pelaksana konstruksi seperti ini. Kira-kira begitu, Pak Acep, biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Didi yang telah mengundang kami sebagai sharing ya, untuk sharing istilahnya tuh pengalaman-pengalaman lah seperti itu. Juga ada Bu Masroh juga, Bu. Mbak Masroh ya. Karena Bu Masroh ini kakak tingkat saya. Saya 95, Bu Masroh 94. Katanya. Artinya memang kami sudah tua ya, dan betul kayak kata Pak Cahyahari, anak pertama saya udah kuliah juga, udah mulai kuliah gitu kan. Artinya memang adik-adik sekalian ini betul-betul mungkin seangkatan dengan anak saya gitu lah, seperti itu. Nah, baik. Saya mungkin tidak akan bercerita teknis secara panjang lebar Pak Cahyahari, tapi tadi diskusi sama Pak Didi itu lebih banyak ke sharing pengalaman saya, kenapa kok saya bisa mendirikan perusahaan gitu ya. Nah, perusahaannya itu betul-betul klop dengan keilmuan saya waktu saya belajar di fisika gitu ya. Nah, dulu fisika tidak langsung dijuruskan ya Pak ya kan. Kita masuk ke fisika dicemplungin, terus nanti waktu kuliah semester 1 semester 2 gitu kan, semuanya kuliah sama, habis semester 3 baru kamu milih apa gitu kan. Nah, ternyata waktu itu saya berminat ke instrumentasi dan bimbingannya Pak Didi gitu kan. Dan terima kasih sekali sudah memberikan dasar yang terbaik bagi saya gitu untuk mendevelop saya sendiri gitu kan sampai sekarang, dan itu betul-betul dasar yang itu sangat melekat banget gitu ya, membuat saya dan tim gitu kan, saya sendiri itu menyadari bahwa tanpa dosen-dosen waktu kuliah itu mungkin tidak secepat pembelajaran yang bisa kita lakukan. Kenapa? Dasar-dasar itulah yang membuat saya itu bersemangat gitu ya, bersemangat untuk terus menggali pemahaman terutama di proyek-proyek di bidang IT maupun di bidang instrumentasi ya, seperti itu. Nah, baik. Kembali ke mungkin saya coba mau menyarankan ya, hati-hati dengan doa gitu ya, hati-hati dengan doa. Jadi waktu itu tuh saya merasa dengan doa itu semuanya itu terkabul, doa waktu saya melakukan doa waktu saya melakukan skripsi gitu ya, betul. Waktu itu saya berazam saya yang pengen jadi programmer, itu aja satu, saya ingin jadi programmer. Entah itu nanti di dunia pekerjaan itu programmer apa saja gitu ya, karena kan programmer itu luas banget ya. Baik tadi dicontohkan oleh Pak Cahyahari, programmer di PLC gitu ya, instrumentasi, programmer di sistem komputer di server gitu kan, programmer di web application,
mobile application gitu kan ya, itu apapun gitu kan. Saya pelajari itu semua gitu kan. Nah, dasarnya apa? Ya dari PIK, pendahuluan ilmu komputer ya, ya Pak. Pendahuluan ilmu komputer, saya sangat berterima sekali sama Pak Wasis. Pernah ada belajar sama Pak Wasis? Ada ya, masih ya, masih ada ya. Oke, itu beruntung sekali saya bisa mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang programming itu seperti apa gitu kan. Walaupun Pak Wasis tidak memberikan langsung codingnya gitu ya, tapi rule dari program itu seperti apa, bagaimana supaya kita bisa belajar lebih cepat pemahaman tentang program, itulah yang diajarkan sehingga kita bisa belajar bahasa apapun gitu loh di situ. Nah, itu yang saya rasakan ya seperti itu. Nah, kemudian doa yang kedua itu suatu saat saya pengen punya perusahaan. Itu ketika skripsi juga. Suatu saat saya pengen perusahaan. Entah itu seperti apa, gimana nggak tahu. Karena kan saya baru mau lulus kuliah gitu kan, tapi suatu saat pasti saya bisa punya perusahaan. Udah, tapi dengan jalan ya udah dijalankan secara konsisten bahwa bidang saya adalah pemrograman gitu ya. Jadi programmer lah intinya seperti itu. Nanti seperti apa? Ternyata setelah mungkin 10 tahun ya, 10 tahun berlalu ada kesempatan. Itu ada kesempatan dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, mencoba untuk terus berkarya karena waktu itu sangat diperlukan karena sebagai administrasi saya bisa mengerjakan proyek yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, persyaratan perusahaan itu yang itulah coba saya urus gitu kan, pelan-pelan gitu kan, dengan beberapa tim yang bisa saya ajak kerjasama seperti itu, akhirnya bisa terwujud ya gitu. Nah, terus rule yang berikutnya bahwa dalam melakukan ini satu juga ya, mungkin saya pengen sharing juga sama teman-teman bahwa kita dalam melakukan pekerjaan dengan orang lain, dengan tim, dengan siapapun, dengan klien kita atau apa, itu nggak boleh curang, ya, nggak boleh curang. Itu adalah istilahnya itu sesuatu yang ditanamkan dalam hati saya bahwa kalau misalnya curang, suatu saat mungkin saat itu kita akan naik, benar-benar naik ya, keuntungannya lebih besar banget gitu mungkin. Tapi suatu saat karena ada yang terzolimi dan saya meyakini doa gitu kan, doa yang orang yang terzolimi akan langsung dikabulkan sama Allah. Itu yang saya wanti-wanti dalam hati saya, dalam diri saya, jangan ada yang terzolimi seperti itu. Karena ketika orang yang terzolimi akan berdoa, seketika mungkin nggak akan lama lah, mungkin setahun dalam hitungan lama Allah akan membuat doanya itu terkabul ya, seperti itu. Itu yang ingin saya coba sharing. Kalau misalnya teman-teman pengen bercita-cita juga yang mungkin istilahnya ingin membuat usaha atau seperti apa gitu kan, yang itu aja, yang lainnya akan ikut ya, yang lainnya akan ikut istilahnya itu di sekitar kita akan mendukung kita, di sekitar kita akan memberikan solusi-solusi yang terbaik ya, solusi-solusi yang terbaik sehingga pertumbuhan perusahaan kita akan lebih baik dan didasari dengan memang keberkahan kita dalam berusaha, begitu ya teman-teman. Nah, itu sharing dari saya. Mungkin kalau dari segi pengalaman saya tadi masuk
saya juga tidak langsung masuk ke perusahaan, mendirikan perusahaan. Saya juga pertama kali bekerja di perusahaan gitu ya. Saya ingat sekali karena saya bersungguh-sungguh mengerjakan skripsi saya, bimbingannya Pak Didi Rahardi, bahwa waktu itu Pak Didi menugaskan saya untuk membuat sistem seperti ini gitu kan, seperti itu. Saya tidak menanyakan secara langsung, Pak gimana caranya? Pak ini programnya gimana? Pak bahan bakunya apa aja gitu kan? Enggak, yang saya lakukan adalah saya langsung ke perpustakaan, teman-teman sekalian. Saya cari referensi sebanyak mungkin apa yang ingin Pak Didi instruksikan gitu kan, semuanya gitu kan. Baik itu basmogramannya waktu itu saya mau program di microcontroller, saya juga program di PC waktu itu ya. Sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Didi waktu itu secara role-nya itu alhamdulillah dalam 6 bulan itu berhasil dan saya presentasikan waktu itu dan tidak terlalu lama akhirnya saya bisa lulus ya 4,5 tahun. Karena sebenarnya bisa 4 tahun ya, sebenarnya 4 tahun waktu itu. Cuman waktu yang 3,5 tahun yang ke 4 tahun itu tugas akhir saya gagal karena dengan asumsi yang salah waktu itu bahwa sensor ini ternyata tidak mampu. Akhirnya saya minta istilahnya ide lagi dari pembimbing saya, akhirnya yang kedua lah akhirnya berhasil ya untuk skripsi saya. Nah, dengan skripsi itu modal saya saya belum wisuda waktu itu, udah saya dipanggil perusahaan Elnusa waktu itu, Elnusa dipanggil dan saya presentasikan skripsi saya gitu kan. Sebulan kemudian saya dipanggil langsung ya, langsung. Jadi sebelum wisuda tuh saya udah bekerja waktu itu. Jadi mungkin tidak lama setelah saya dinyatakan lulus, terus kemudian saya apply itu langsung bisa ke dunia kerja gitu kan. Nah, saya merasa ini adalah kesungguhan saya dan intinya tuh doa dari juga ke Allah gitu ya. Karena tentu saja ketika konsistensi itu istilahnya itu perlu dibangun, perlu dimotivasi terus ya teman-teman sekalian. Karena ketika iman kita lagi turun ya, jangan sampai iman kita turun tuh ya udah leha-leha aja gitu kan. Ya udah santai-santai aja gitu kan. Ya udah kita cari motivasi gimana nih biar bisa terus tujuan kita untuk menyelesaikan kuliah tuh seperti apa sih, gimana cita-citanya seperti apa gitu. Terus kita harus ada dalam diri kita azam yang kuat untuk menyelesaikan kuliah kita atau dalam hal ini skripsi kita. Nah, hasilnya ternyata kita dengan cepat mendapatkan pekerjaan itu. Nah, seperti itu. Nah, ketika di Elnusa saya masuk ke R&D ya. Saya ngedevelop waktu itu untuk sistem tahun 2000 itu sistem tracking GPS itu kayaknya langka banget deh, nggak ada mungkin. Awal-awal banget deh, pokoknya ada sensor GPS ya. Kita bikin tracking kendaraan untuk truk delivery BBM di Pertamina waktu itu. Ada sekitar 200 truk waktu itu kita develop gitu kan. Akhirnya saya tahu bagaimana mengogram sistem informasi GIS, sistem informasi geografi ya, pemetaan gitu kan, seperti itu. Jadi artinya tidak hanya instrumentasi saja. Kalau instrumentasi kan kita bagaimana kita ngambil data GPS dan kemudian kirim menggunakan modem GSM gitu kan ke berupa SMS ke server kan itu ya. Itu bagian dari instrumentasi. Nah, terus enggak kalah rumitnya juga kita harus juga mengogram di PC untuk mengogram bagaimana titik dari lat long itu bisa direpresentasikan di peta gitu kan, sistem informasi geografi di PC sehingga kapal ya, bukan kapal.
apa namanya truk-truk itu bisa termonitor dengan baik gitu ya, seperti itu. Nah kalau sekarang mungkin teman-teman udah banyak banget yang sistem seperti itu, dan apa namanya beli dari Cina 300.000 atau 200.000 udah bisa pasang di mobil, terus langsung bisa apa di online kan gitu ya, dan itu udah ada sistemnya lah kayak gitu. Dulu itu kita develop dari awal gitu kan, awal kan gitu. Nah akhirnya dari sana saya mendapatkan pengetahuan yang cukup lah. Akhirnya kita bikin sistem-sistem monitoring seperti itu, baik di kelautan, di Basarnas gitu kan ya. Basarnas itu sampai kapal-kapal patroli, kapal-kapal yang mendukung Basarnas itu di tracking semua ya ke sistemnya Basarnas. Kemudian kita juga men-tracking pesawat-pesawat yang ada di atas menggunakan teknologi ADS-B, ya kita receive, ngambil data, kemudian kita tampilkan secara sistem informasi geografi seperti itu. Terus kemudian juga mobil-mobil patrolinya Jasa Marga kita juga tracking. Terus kapal-kapal juga di Chinook, di Codeco waktu itu kita juga tracking untuk bisa membuat sistem itu. Nah, satu lagi pesan lagi, jangan pernah hanya belajar satu sistem saja gitu. Misalnya kalau instrumentasi, karena kan sistem instrumentasi ya mungkin ya seperti itu gitu kan ya. Tapi ternyata itu untuk bisa menjadi sistem yang kompleks, yang emang ada intelijen atau apa gitu ya, itu kita perlu pengetahuan yang lebih gitu ya, sistem IT-nya, sistem sistem informasi geografi gitu kan ya, bagaimana cara menampilkan sistem di server gitu kan, seperti itu. Terus kemudian juga how to misalnya menampilkan data CCTV gitu kan, untuk tampilkan integrasi dalam satu sistem juga gitu ya. Itu perlu belajar, dan ini satu sebetulnya mungkin ada pertanyaan sebetulnya yang mungkin agak menggelitik. Sebetulnya Mas Acep, sebenarnya saya itu sebaiknya jadi spesialis atau generalis sih gitu. Itu mungkin ya kan gitu ya. Kan kalau misalnya kalau seorang pengusaha perusahaan ya cukup generalis aja gitu kan. Ngapain mikir-mikir spesialis gitu kan. Ngapain seperti itu. Nah, setelah menjalani bisnis perusahaan ini, ternyata dua-duanya tuh penting. Ya spesialis ya generalis gitu ya. Seperti itu kan. Nah, spesialis itu sesuatu yang memang diperlukan ketika kita tahu detail proses yang harus kita kerjakan gitu kan. Kayak Pak Cahya hari ini. Pak Cahya kan di sistem instrumentasi, betul-betul flow control gitu kan. Beliau paham betul, itu adalah spesialis gitu kan. Dari mulai awal spesialis kan, seperti itu kan. Tapi apakah beliau itu spesialis? Enggak juga. Beliau itu ya generalis juga gitu loh. Lah, kenapa? Lah, menjalankan perusahaan emang cukup hanya tahu proses itu saja kan gitu kan. Ya generalis itu ya harus paham perpajakan juga, harus paham keuangan juga, harus paham SDM juga gitu kan. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Nah, intinya bahwa belajar sampai akhir hayat itu adalah betul gitu loh. Jadi mungkin sekarang kita belajar spesialis gitu ya di instrumentasi gitu. Kita belajar spesialis yang di mana tuh ya emang itu yang kita mau selesaikan setelah skripsi gitu kan. Nah, seperti itu jadi bekal kita gitu kan. Tapi untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi, mungkin seperti levelnya Elon Musk gitu ya, kayak gitu kan. Ya harus jadi generalis juga gitu kan, kayak gitu. Agar bisnisnya itu akan melesat gitu kan, bisnisnya itu akan melesat gitu kan. Yang satu sebetulnya yang tadi sepanjang perjalanan tuh Pak CH cerita gitu kan, kalau misalnya
kalau kita tidak tahu proses bisnis kita gitu kan, proses flow-nya gini gitu kan, ya bakalan sama bawaan kita akan istilahnya istilahnya itu tanda kutip dan gitu ya. Mungkin ya itu ya. Nah itu kalau kita punya spesialis yang tahu proses dari awal sampai akhir gitu kan, hal semacam itu dengan mudah kita bisa menkannya gitu kayak gitu. Jadi nggak akan kita karena kan karyawan itu kan bermacam-macam ya, nggak hanya yang jujur, tapi ya saya cuman kerja dapat duit gituan gitu kan, gimana caranya gitu kan, pengen senang-senang juga gitu kan. Nah, kalau kita tidak dibuat gitu kan, ya terus terang akan menghambat juga pertumbuhan perusahaan kita. Oke, mungkin masih ada lagi Pak, masih ada waktu ya? Masih ada. Oke, berapa menit lagi? Oh iya, boleh. Berarti boleh. Oke, mungkin PT Pintar Inovasi Mandiri ini punya klien yang cukup besar, namanya PT Jasa Marga. Jasa Marga ya. Pernah ke jalan tol? Pasti ya, jalan tol. Ya, PT Jasa Marga ini awalnya saya juga dapat awalnya itu jalan dari Pak Cahayahari. Betul bahwa kita harus berkolaborasi sama teman kita, itu betul sekali. Waktu itu saya cerita mungkin skripsi saya kan data transfer ya, misalnya itu komunikasi data instrumen, pengiriman data instrumen. Nah, waktu itu Pak Cahayahari ya. Ya, bentar. Jadi bisa kan? Berarti kan
Baik, terima kasih. Jadi sudah membantu. Mohon maaf tadi agak sedekat jeda sedikit. Ya, jadi awalnya itu saya diinformasikan bahwa ada proyek dari jasa oleh perusahaan beliau Pak Cahya Hari untuk membangun sistem namanya VMS Pak, Variable Message Science. Jadi yang di jalan tol itu, ya, itu tapi DMS, Dynamic Message Science. Nah itu nanti saya coba jelaskan ya, kenapa sekarang jadi DMS, Dynamic Message Science. Ya, oke. Nah dari situ saya tidak menyanyiakan tadinya sih saya bertanya ke Pak Cahya Hari itu, emang gue bisa bos gitu kan? Ini bahasa kita ya. Emang gue bisa? Bisa lah, lu kan yang ngerjain skripsi ini gitu. Waktu itu ya. Artinya emang ada relasi antara pengetahuan saya di kampus dan juga di project gitu ya. Nah, dan waktu itu saya sedang mengerjakan 2 proyek yang besar juga di Chinook sama Codeco, tracking kapal waktu itu. Dalam 1 tahun. Dan alhamdulillah 3-tiganya berhasil dan lanjut sampai sekarang untuk yang jasa marga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya Chinook sama Codeco karena berbasis proyek, jadi sesuai dengan yang diterima waktu itu sama Sigma Cipta Utama yang anak perusahaannya Elnusa juga. Nah, karena tidak dilanjut, jadi subkonnya ke saya pun tidak lanjut gitu ya. Tapi kalau jasa marga, karena sistemnya kami yang buat gitu kan, selalu ada perubahan-perubahan, itu selalu berkonsultasi ke kami gitu kan. Bagaimana supaya akan lebih baik lagi. Nah, momennya ketika perusahaannya Pak CH tidak bisa nanganin lagi PMS itu dikerjakan dalam perusahaannya, tetapi ternyata jasa marga melelang, ya kan? Artinya jadi banyak vendor kan ya Pak? Ya betul ya Pak ya? Betul ya. Nah, karena saya tahu sistem PMS, saya yang istilahnya tuh istilahnya tuh diajak konsultasi lah. Cep, gimana bisa Pak Cep bisa gimana sih biar bisa tidak saling rebutan maintenance-nya antara antara vendor satu dengan vendor yang lain. Karena kan banyak ya Pak ya. Sekarang itu di jasa marga udah ada sekitar hampir 300 titik ya. Dan itu banyak vendor gitu kan. Nah, akhirnya saya inisiatif, Pak kalau gitu VMS. Jadi kan saya bikin satu sistem. Yang pertama VMS Remote. VMS Remote itu dijalankan di PC yang ada di displaynya itu di remote-nya ya. Namanya VMS Remote. Kemudian di servernya itu adalah namanya VMS Control. Ya, VMS Control. Terus ke usernya saya harus bikin web aplikasi untuk bisa mengirim pengiriman itu ke server gitu ya. Nah, bagaimana saya memisahkan agar vendor-vendor itu tidak saling berebut? Ya, saya bikin banyak cloning PMS remote. Jadi banyak server gitu kan, satu server satu vendor, sehingga ketika ada jaringannya itu putus atau apa gitu kan, itu emang tanggung jawab mereka untuk bisa menjalankan itu gitu. Ya, seperti itu. Iya. Oke, seperti itu ya. Itu awalnya. Habis itu berlanjut, akhirnya saya juga punya ide karena pengiriman data lalin itu secara secara absen ya Pak, absen gitu kan. Jadi lihat CCTV, oh segmen ini kecepatannya sekian, oh segmen ini sekian. Itu banyak dikomplain karena apa? Karena petugasnya sering lupa ngupdate, padahal sudah diinfokan setiap 15 menit sekali. Manusiawi sekali kan ya, manusia sekali. Akhirnya saya juga memberikan solusi
Pak, gimana kalau misalnya kita ngambil dari Google datanya, kan gitu kan? Karena data Google itu adalah real time data dari data ya, real time data dari itu. Nah dari situ juga saya diberi kesempatan untuk mengintegrasikan seluruh Sinokom yang ada di Jasa Marga, CCTV, traffic radar, traffic counting ya untuk mengcounting kendaraan. Terus ada Wembridge gitu ya, seperti itu. Ini ada VMS, CCTV, kendaraan operasional. Karena saya juga pengetahuan tentang monitoring kendaraan juga tahu, sehingga dengan mudah saya bisa mengintegrasikan. Kemudian RTMS itu adalah counting kendaraan dan kecepatan rata-rata hanya di beberapa lokasi saja. Terus kemudian ada pompa banjir, ada Wembridge. Wembridge pernah tahu truk jalan untuk mengetahui overload ya, overload. Jadi truk yang overload itu akan ditimbang, terus kemudian kalau misalnya dia mengoverload nggak boleh masuk ke jalan tol, gitu ya. Nah, intinya kita seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur-fitur dashboard monitoringnya lumayan lengkap sekali. Ini dibangun oleh tim selanjutnya tidak seluruhnya sama saya, tapi saya membuat tim sehingga membuat fitur-fitur yang lengkap yang ada di Jasa Marga. Nah, momen berikutnya adalah Jasa Marga sekarang sangat kewalahan. Kenapa? Untuk mengetahui yang hijau-hijau ini, ya, yang hijau-hijau segmen-segmen. Jadi segmen itu adalah off-ramp atau on-ramp. Off-ramp itu masuk kendaraan atau keluar kendaraan, gitu ya. Misalnya kalau misalnya di Jakarta tuh di dalam kota ada Cawang, Semanggi Tebet ya, itu satu segmen. Nah, satu segmen itu secara schedule kita ngambil data itu dari Google. Tahu nggak setahun Jasa Marga langganan ke Google itu hampir 3 miliar. Ya, itu sangat memberatkan Jasa Marga. Akhirnya ada semacam POC gitu ya. Dan itu juga berkaitan dengan instrumentasi ya. Teman-teman sekalian. Disuruh untuk men-counting kendaraan di satu titik, nanti dipresentasikan, dan kecepatan rata-rata itu di setiap segmen, ya kan? Nah, itu adalah ilmu fisika. Itu gimana caranya gitu kan? Meng-counting kendaraan kendaraan yang pengennya akurat, harus 95% ke atas. Nah, itu tantangan kan? Terus kemudian juga saya juga dikasih tantangan juga, jaringan data di Jasa Marga jelek loh gitu. Itu gimana caranya mensolusikan kayak gitu kan. Nah, akhirnya perusahaan saya ikut POC untuk meng-counting itu, diharapkan tahun depan itu segmen-segmen yang tadinya diambil oleh Google untuk mendengar kecepatan rata-rata itu langsung pakai sensor semua. Gitu. Rencananya begitu. Dan itu di Jasa Marga ada sekitar 500 segmen yang harus dipasang sensor-sensor itu. Nah, untuk bisa meng-counting kendaraan itu ada beberapa banyak metode. Ya, yang pertama bisa menggunakan CCTV. Ya, CCTV dengan teman-teman sekalian tahu, misalnya dengan Python kita bisa meng-counting pakai AI gitu ya. Kayak gitu ya, seperti itu ya. Di YouTube lah bisa lihat, oh counting gini. Secara implementasi itu berat dilakukan gitu ya. Ada vendor yang emang POC menggunakan CCTV ya kan. Terus kemudian yang kedua menggunakan LiDAR ya, LiDAR juga bisa ya. Jadi LiDAR terus kemudian mungkin ditaruh di titik itu, kemudian akan tahu misalnya itu ya, seperti itu. Yang ketiga itu yang keempat ada infrared. Terus yang keempat itu menggunakan gelombang mikro 60 GHz. Ya, dalam hal ini disebut dengan radar. Tapi radar yang sinyalnya kecil ya, nggak berjangkauan sampai kilometeran gitu ya. Kita hanya mensensor di antara 100 meter sampai 40 meter lah gitu kan. Nah, yang disyaratkan juga bahwa
apa namanya pemasangannya mudah dan tidak non destruktif gitu kan. Jadi kalau misalnya ada juga sih yang counting menggunakan apa namanya itu, kalau misalnya itu semacam magnet apa gitu kan di jalan, tapi jalannya harus dirusakkan apa namanya dimodifikasi terlebih dahulu sehingga apa namanya jalannya akan rusak gitu ya. Nah ini harus menggunakan itu ya 4 metode itulah sebenarnya non destruktif ya kan, non destruktif. Nah CCTV ternyata setelah di POC apa namanya kalau malam ngedrop sampai 60% Pak. Gitu. Terus apa namanya ada juga yang pakai lidar sama juga mungkin ada apa namanya mungkin agak sulit untuk pemasangan atau apa yang perlu diperbaiki lagi gitu ya. Nah kemarin kami melakukan POC dan sekarang udah pasang di dua titik dan apa dites katanya Pak Chef udah apa namanya di atas 95% gitu. Nah, akhirnya kami dikasih kesempatan di tahun ini pasang di 22 titik. Mohon doanya apa namanya teman-teman ini agar apa namanya menjadi sukses karena pasti apa namanya ini itu apa ya sesuatu yang wah ternyata kita juga bisa loh ngegantiin apa namanya solusi yang bagus yang baik gitu kan dan itu digunakan betul-betul oleh perusahaan yang bermanfaat perusahaan yang bisa bermanfaat lah seperti itu. Nah biasanya kita gunakan di tahun baru dan Lebaran ya teman-teman apa namanya waktu Lebaran kemarin sukses ya apa namanya berita-berita bahwa Jasa Marga telah berhasil gini-gini jalan tol lah, jalan tol bisa ini apa rekayasa lalin seperti itu adalah salah satu apa namanya untuk bisa mengkomunikasikan dengan stakeholder yang ada untuk apa namanya rekayasa lalin itu ada polisi, ada departemen perhubungan, ada Jasa Marga dalam ini operator jalan tol itu menggunakan aplikasi yang kita bangun. Namanya GID, Jasa Marga Integrated Digital Map. Ya, itu apa namanya udah confirm dan itu diinformasikan bahwa dengan GID ini salah satu komunikasi untuk cepat berkolaborasi antar stakeholder itu dengan cepat sehingga bisa memutuskan rekayasa lalin yang terbaik itu seperti apa sih gitu loh. Nah, ke depan next lagi karena apa namanya kita membutuhkan kecepatan lagi yaitu dengan mempunyai sensor-sensor yang ada di jalan tol itu yang akurat dan konsistensinya baik karena terus terang apa namanya kadang-kadang kalau menggunakan dalam internal itu pakai FO gitu, kegaruk gitu kan lagi ada pekerjaan itu apa seperti itu ya itu kita nggak menggunakan itu kita menggunakan teknologi GSM dalam hal ini 4G tapi dengan SIM card yang bisa support 3 perusahaan sekaligus, Telkomsel, Indosat, sama XL gitu. Nah, diharapkan dengan itu konsistensi pengiriman data akan apa namanya baik ya. Nah, setelah diuji coba dalam 3 bulan ini dan datanya secara kontinu bisa kita dapatkan. Begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya berikan sharing teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya saya agak terbata-bata karena dari dulu saya orang teknis gitu ya, tidak bisa berbicara baik gitu ya, tapi saya selalu berusaha. Nah itu juga teman-teman yang misalnya bicaranya kurang baik atau apa gitu, jangan sekali-kali minder ya, jangan sekali-kali minder. Itu saran saya terus berkarya. Berkomunikasi itu tidak hanya dengan omongan kok, gitu. Berkomunikasi itu adalah ya karya kita yang terbaik dan bermanfaat. Nah itu pasti akan digunakan oleh orang lain, sesama kita ya, berguna dengan sesama kita. Baik, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada Mas Cahya sama Mas Acep yang telah memberikan uraiannya tentang beberapa materi yang dikerjakan oleh beliau berdua. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan pertama ya untuk 3 penanya, silakan angkat tangan. 1 untuk nanti Pak. Jadi first priority mahasiswa dulu. Nanti Pak Nur bisa tanya di jurusan aja. 1, terus? Oh, enggak ada ya. Ternyata saya harus menunjuk Pak Nur ini. 2 Pak Nur, 3? Tidak ada. Sambil menunggu. Ya. Monggo, Mas. Ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Setiawan dari Instrumentasi Angkatan 19. Pertanyaan pertama untuk Pak Cahya. Ini kan tadi Pak Cahya sudah bercerita, sudah berkontribusi terhadap perkembangan mobil listrik ya Pak. Dan ini kan ada berita Presiden Jokowi telah stop ekspor nikel yang raw dan harus diproduksi di dalam negeri dulu untuk mengembangkan baterai listrik. Nah, pertanyaannya secara industri apakah Indonesia sudah siap memproduksi mobil listrik sendiri gitu loh Pak? Berdasarkan pengalaman yang Pak Cahya telah geluti di lapangan. Terus pertanyaan kedua, proses tender itu bagaimana ya Pak mekanismenya? Soalnya kan kadang di berita ada berita korupsi pada saat tender gitu. Saya penasaran tender itu prosesnya gimana sih Pak? Iya, soalnya kan saya juga pengen tahu. Nah, untuk Pak Acep, tadi kan sudah dijelasin soal proses monitoring di jalan tol di Jasa Marga ya Pak. Nah, saya penasaran sama proyeknya Pak Acep yang soal Integrated Maritime for Search and Rescue sama Indonesian Share Operation Center gitu loh Pak. Di portofolio perusahaannya kan ada Pak. Nah, tadi kan di Jasa Marga sudah dijelasin itu melalui kayak CCTV ya Pak. Nah, untuk proses search and rescue itu gimana Pak? Ngawasinya kan di seluruh Indonesia kadang ada daerah 3T yang kadang internet aja belum tersentuh loh Pak. Nah itu untuk ngawasin search and rescue di daerahnya 3T itu bagaimana Pak? Pertanyaan saya. Ya mungkin cukup Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung disambung Pak Nur. Ya. Maaf tadi saya tidak ngikutin dari awal ya. Jadi tapi saya ingin menanyakan kepada sampean berdua ya, karena sebagai lulusan UB ya, umumnya itu masalah paling krusial itu ketika mahasiswa itu lulus ya, bingung mau apa gitu ya, cari kerja terus gini itu susah itu ya, banyak yang akhirnya frustasi itu pada saat-saat awal itu ya. Jangankan yang dari fisika, yang dari teknik elektro kayak anak saya sendiri juga sudah bingung gitu ya, karena ternyata memang susah gitu, apalagi pada saat ini. Nah untuk mengatasi itu dulu, kemudian bisa akhirnya mengenal apakah sampai harus cari pekerjaan dulu atau dari awal kumpul-kumpul dulu dengan teman sehingga mewujud sebuah ide, mengerucut sebuah ide, oh kita mau bikin ini ya. Ataukah kita ngikutin tren misalkan bikin kuliner atau apa dulu gitu ya. Untuk masa kosongnya ini ya. Kalau udah seperti zaman berdua gini sudah mapan enak sih ya. Kita tinggal mapan gitu ya. Tapi awal-awal ketika lulus dulu, awal itu ya biasanya dari 0 sampai dengan 1 tahun kalau nggak salah ya. Itu bingung betul itu. Yang namanya alumni itu. Akhirnya banyak yang kemudian mendaftar S2 ya. Karena kepeksa ya daripada nganggur di luar misalnya. Ya, tolong dijelaskan ya, diberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain supaya nanti tidak gagap kalau lulus. Baik, Pak Nur, terima kasih. Mas Haris sama saya silakan ditanggapi ya. Monggo siapa yang dulu? Oke, saya mencoba menanggapi yang nomor 1 dulu tentang mobil listrik. Jadi pada saat saya membangun mobil listrik itu sebenarnya dari Kementerian BUMN itu sudah mendatangkan para ahli. Satu kalau Anda pernah lihat mungkin namanya Pak Ricky Elson itu adalah spesialis motor listrik. Dia tujuannya sebenarnya pertama itu membangun pabrik motor listrik di Indonesia karena komponen utama dari mobil listrik itu hanya motor sama baterai. Dan waktu itu memang kita diminta juga sama Kementerian BUMN pabrik baterai namanya Nipres.
tolong dibikinkan baterai listrik seperti ini. Mereka menyanggupi hanya pada waktu dulu kebijakan dari pemerintah itu nggak mendukung. Jadi contohnya gini, ketika pabrik itu jadi dan sudah memproduksi, siapa yang beli? Gitu. Kapasitasnya berapa? Jadi secara hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk gitu. Jadi untuk membuat mobil listrik itu sebenarnya gampang kok, nggak susah. Banyak kalau Anda lihat di Alibaba, motor listrik sama drive sama kontrolnya itu udah jadi, tinggal dipasang di mobil. Gitu. Jadi bahkan sekarang kan banyak yang membuat dari perguruan tinggi UGM, dari ITS, yang membuat sudah banyak sekali, karena itu nggak ada yang susah. Yang susah adalah sistem tambahannya gitu. Kayak Anda mungkin tahu dulu mobil listrik yang pertama Pak Dahlan itu kan pernah nabrak ya. Ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak menggunakan regenerative brake. Tidak mengaktifkan namanya regenerative brake di dalam desainnya. Pada desain saya itu sudah menggunakan regenerative brake sehingga dia bisa melakukan pengereman tidak menggunakan hanya rem mekanik. Yang dilakukan pada waktu itu jalanan turun hanya menggunakan rem mekanik panas membuat rem itu close. Jadi seperti itu sehingga nabrak gitu. Padahal pada waktu setelah kejadian itu dites remnya jalan gitu. Setelah dingin semua dites jalan. Karena dia hanya mengandalkan sistem itu. Nah, sistem saya yang saya bangun ini pernah dites di Merapi, kita turun dari Merapi sampai bawah nggak menggunakan rem, hanya menggunakan regenerative brake sampai level 5. Itu cukup melakukan pengereman sambil mengecas aki sehingga aki yang buat nanjak itu berkurang sampai di bawah udah penuh lagi. Jadi gitu untuk industrinya sih udah mendukung, tinggal sekarang secara hitung-hitungan bisnisnya masuk apa enggak gitu. Misalnya buat pabrik yang seperti yang dibilang tadi bikin pabrik baterai misalnya. Pabrik baterai itu nanti yang beli siapa gitu. Produksi mobil listriknya udah ada belum? Nanti kalau dia udah jadi pabriknya nggak ada yang beli, terus investasinya dia gimana gitu. Nah disitulah hal-hal yang seperti itu yang bukan hal teknis yang nggak masuk sehingga industri di kita belum jalan. Kemudian untuk proses tender, sebenarnya tender itu kalau kita lihat di sistem apa namanya elektronik tender ya, pengadaan di mana-mana itu di BUMN udah bukan rahasia umum lagi, kalau itu diumumkan tender itu sebenarnya udah ada yang punya. Jadi kalau kita ikut-ikutan di tengah jalan ya itu apa namanya ya untung-untungan aja kalau dapat gitu. Jadi biasanya adalah kita create dari bawah, mulai dari proposal, mulai dari sistem sampai dilakukan tender sampai anggaran kita kawal. Gitu. Nah, gimana cara mensiasati biar kita yang menang? Contohnya saya tadi bercerita bahwa itu ada subbidang. Kita cari subbidang yang kompetitor kita nggak punya. Misalnya di tender itu misalkan subbidang elektronika L001A misalnya. Kalau sudah ada yang aneh itu ada tanda-tanda bahwa ini sudah punya orang gitu, kita nggak akan bisa masuk. Yang kedua, kita bisa kunci lagi di SKA, surat keahlian dari peserta tender. Tadi kan saya menampilkan ada 3 tuh saya punya surat keahlian apa namanya surat tenaga ahli gitu ya. Nah itu kita syaratkan harus mempunyai surat SKA ini level sekian gitu. Yang orang lain tidak punya, udah nggak bisa ada yang lagi ikut. Nah disitulah biasanya para bidder itu masuk mengunci dan udah bisa harga bisa diatur sehingga ada bagi-baginya gitu. Kira-kira begitu. Kemudian dari Pak Nurhuda itu sebenarnya kalau saya melihat Pak ilmu yang didapat dari para nanti lulusan dari fisika maupun dari yang lain itu belum match benar dengan kebutuhan dari industri, Pak. Kebanyakan di situ. Sehingga apa yang saya jelaskan tadi kan saya yakin teman-teman itu belum ada yang mengerti semua kan? Ya kan ilmunya yang saya jelaskan. Jadi ada nggak yang dapat dari kuliah? Itu. Ya, makanya itu saya tadi menjelaskan beberapa tahapan yang sebenarnya itu nggak ada di proses di perkuliahan. Caranya mendapatkan gimana? Mumpung Anda masih kuliah, saya sarankan bergabung di grup-grup media sosial
yang ada hubungannya dengan bidang minat kalian, misalnya instrumentasi, kita gabung ke instrumentasi. Di situ biasanya pertama sering ada short course online yang murah Pak, 300.000, 200.000 untuk misalnya belajar pemrograman apa, pemrograman ini gitu. Sehingga ketika kita lulus kita udah siap benar gitu. Kita sudah mengerti apa sih yang dibutuhkan gitu di dunia pekerjaan itu, karena selama ini misalnya saya merekrut tenaga fresh graduate gitu Pak. Begitu saya tes gitu ya masih kosong bener gitu Pak. Jadi benar-benar hanya konsep yang kuat gitu, tapi untuk aplikasi itu masih banyak yang nggak tahu sama sekali. Jadi dari sekarang banyak bergabung di media sosial untuk sesuai dengan bidang minat kalian, sehingga banyak informasi, banyak orang bertanya, misalnya ada pekerjaan, misal di grup otomasi misalnya, saya ada problem nih, kok ini saya nggak bisa konfigur ini seperti apa gitu. Nah itu kan pengalaman buat kita, dari pengalaman orang-orang yang punya masalah, solvingnya seperti ini, oh ternyata begini gitu. Sehingga kita nanti akan siap benar gitu. Kalau mengandalkan di kuliah memang itu Pak, kalau menurut saya masih nggak cocok dengan nanti di aplikasi dunia pekerjaan gitu. Iya, jadi kita ini Pak bergabung dengan apa Pak? Bergabung dengan grup-grup yang ada di media sosial, sehingga kita bersosialisasi, sehingga kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kebutuhan dunia kerja itu seperti apa gitu. Terus terang seperti saya ceritakan ke Pak Didi tadi, saya ditanya, kamu ngambil tenaga pekerja dari siapa gitu. Saya bilang saya ngambil dari SMK. SMK saya training dan malah loyal Pak orangnya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Karena kenapa? Karena mereka sudah mempunyai bekal ilmu praktis yang cukup. Ada SMK yang jurusannya otomasi, mereka mahir sekali memprogram PLC. Karena pelajarannya hanya 2 tahun yang program PLC aja gitu. Tapi secara konsep dia nol ya, misalnya tolong dong bikinin monitoring ini supaya flip-flop gini-gini, wah pusing dia. Nggak ngerti, cuman dia gimana cara memprogram itu tahu benar gitu. Sehingga kita tinggal memotivasi, melakukan ini loh konsepnya tuh seperti ini, memberikan konsep yang jelas gitu ke mereka, sehingga akhirnya mereka jadi gitu Pak. Jadi kalau dari S1 tuh hanya konsep-konsep tapi implementasinya nggak bisa gitu Pak. Gitu dari saya. Lanjutkan langsung Mas Acep, silakan Mas Acep. Iya. Saya menggelitik juga mau ngejelasin yang tender. Yang tender ya, yang tender. Memang betul kata Pak Cahayahari, kalau tender-tender itu sebenarnya ya nggak murni gitu kan, murni. Kenapa? Karena si pemilik pekerjaan pun harus yakin betul-betul bahwa yang mendapatkan pekerjaan bisa dan emang bisa mengimplementasikan gitu kan. Itu kan susah ya. Kalau misalnya tender disebar gitu kan, seret gitu kan, nggak tahunya perusahaannya abal-abal, cuma administrasinya yang hebat gitu deh, tapi nggak ada tenaga ahlinya, nggak ada apa kan gitu kan. Nah kita harus berinteraksi dengan klien tersebut sehingga membuktikan bahwa kita punya kemampuan dan bisa dipercaya. Dan kalau bisa kita buat dulu, selesai nanti Pak bayarnya. Gitu. Itu yang dilakukan saya di Jasa Marga, Pak. Artinya saya memberanikan diri karena persaingan begitu ketat gitu kan, nggak bisa main-main lagi. Akhirnya saya modal terlebih dahulu, saya meng-hire orang gini ini seperti itu, sehingga waktu itu sih belum ada ini ya, saya kerjain sendiri karena kan buat program sendiri ya. Udah Pak saya kerjain aja gitu kan, nanti bayarnya nanti gitu kan. Ya udah, akhirnya suatu selesai gitu kan, udah dibikinin tender gitu kan, langsung akan ditunjuk saya kan gitu. Itu sih Pak, teman-teman sekalian, itu cuman trik-trik kita di dunia usaha seperti itu. Itu. Untuk yang search and rescue IMSAR ini, Integrated Maritime Forsar ya, itu kami waktu itu membuat proyek di Basarnas, Mas, di Basarnas itu untuk mengintegrasikan rescue ya, baik itu di laut, kemudian di udara juga kan, kemudian sehingga kita perlu memonitoring kapal-kapal yang ada di perairan Indonesia.
pesawat yang di atas kita. Kalau di kapal-kapal di perairan Indonesia kita menggunakan teknologi AIS. Kalau misalnya yang di pesawat di udara itu menggunakan teknologi IDSB namanya. Nah, apa namanya, kita nggak perlu tahu apa namanya detail kayak apa berupa protokol gitu kan, ngambil datanya kayak gini yang nanti ada apa namanya nama kapalnya, nama pesawatnya, latlongnya berapa gitu kan, kita implementasikan di sistem informasi. Dan waktu itu kita develop sampai 5 tahun terus berlanjut sama bahwa apa namanya pemilik proyeknya juga emang ditunjuk gitu ya. Mereka melakukan itu dan emang mampu, dan saya sebagai subkonnya waktu itu. Nah, untuk search and rescue sendiri apa namanya Basarnas mempunyai channel-channel yang tidak hanya tadi dari sosmed, tidak hanya dari telepon, radio gitu kan, juga terus kemudian laporan dari RT aja udah langsung kita apa namanya tangani gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya kecelakaan skala nasional ditangani oleh Basarnas gitu kan. Baik itu informasinya dari mana aja gitu kan. Nah, kita apa di posko itu, di posko untuk monitoring apa namanya research and rescue itu semua akan dapat informasi gitu kan, seperti itu. Kemudian di apa namanya di istilahnya itu di manage ya dengan aplikasi, kayak misalnya ada kecelakaan di mana gitu kan, terus kapal ini berangkat gitu kan, terus monitoring kan, terus di aplikasi akan harus tahu dong estimasinya berapa lama gitu kan, gitu kan. Nah itu kecatat gitu di aplikasi. Oh estimasinya sekian, kalau misalnya knotnya sekian, kita tahu jaraknya sekian, maka kita tahu akan estimasinya oh 2 jam lagi, oh 8 jam lagi gitu kan, kayak gitu. Nah itu dimonitoring sehingga teradministrasi dengan baik. Itu sih yang untuk Basarnas. Jadi sebenarnya ada satu lagi sebenarnya proyek yang kami di KKP itu menjadi provider kapal ikan seluruh Indonesia untuk kita menjual transmitter yang sudah disertifikasi oleh KKP untuk kapal di atas 30 gross ton, Pak. Nah itu juga basicnya monitoring, karena kita mampu akhirnya kita join ke SBO itu, sehingga perusahaan yang menghandle operation itu gitu ya, seperti itu kita mampu dan akhirnya dipercaya untuk menjadi provider di KKP begitu. Terus Pak Nurhuda ya, Pak Nurhuda awal-awal kuliah, mungkin tadi saya juga sudah cerita sih Pak. Jadi mungkin kalau udah lulus, saya mungkin agak sedikit susah untuk apa namanya ngasih gimana solusinya gitu ya. Tapi sebetulnya waktu kuliah itu sebetulnya diawali oleh waktu kuliah itu saya pengalaman pribadi saya Pak ya. Diawali itu betul-betul saya pengen mempelajari ilmu yang emang dipelajari di fisika gitu, karena instrumentasi ya Pak, itu yang saya gali semua gitu kan, dan kemudian apa namanya deskripsi juga ternyata dikasih yang terbaik sama Pak Didi waktu itu, dikasih challenge ya harus bisa begini, ya saya cari betul-betul, saya berusaha tidak menyusahin Pak Didi waktu itu. Iya, saya di Anusa Pak. Iya, awal-awal saya di Anusa. Kemudian waktu itu sebelum lulus saya udah dipanggil di sana presentasi dengan skripsi saya, langsung diterima Pak gitu. Nah artinya kalau misalnya passion kita mungkin di situ ditekuni, dan apa namanya tadi Pak Cahyari juga cerita bahwa kalau misalnya ada kesempatan sekecil apapun kesempatan, misalnya wah nanti proyeknya rugi atau apa, hajar aja dulu gitu kan, sehingga itu menjadi portofolio kita Pak, sehingga tahu bahwa kita akan punya kemampuan seperti itu ya, untuk bisa memasuki dunia kerja. Gitu Pak Nurhuda. Baik, terima kasih Mas Hari, Mas Acep. Mungkin masih satu pertanyaan saja ya. kalau ada dari mahasiswa dulu. Adakah? Ya, silakan Mas. Mohon mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rifki dari Instrumentasi Angkatan 2019. Jadi pertanyaan saya itu lebih fokus ke bisnisnya, Pak. Nah, kan yang kita tahu Pak Cahya, Pak Acep di sini udah sukses ya, makanya diundang ya. Nah, tapi di balik kesuksesan itu saya yakin pasti ada kayak air mata dan darah yang ada di situ. Ya, darah berlebihan sih. Cuman pasti ada dukanya lah. Kita sekarang cuma lihat sukanya aja nih. Nah, pertanyaan saya itu lebih ke arah gimana sih cara Pak Cahya dan Pak Acep ini kayak mempertahankan semangatnya untuk merintis bisnis bapak-bapak sekalian. Soalnya kan dari yang saya tahu, startup belakangan ini banyak yang tumbang karena kurang dana lah dan semacamnya. Dan banyak permasalahan lainnya kayak pengkhianatan dan semacamnya, kayak drama-drama. Nah, ya gitu sih, gimana cara bapak-bapak sekalian mempertahankan semangat dan perusahaannya. Terima kasih. Oke, memang gitu membangun sebuah usaha itu ada naik dan turun ya. Terus terang dari 2002 sampai sebelum COVID itu kondisi perusahaan yang saya pimpin itu naik. Begitu COVID langsung habis. Karena apa? Karena tidak ada pekerjaan sama sekali, nggak ada pekerjaan sama sekali. Jadi pemerintah itu tidak hanya fokus di program-program penurunan COVID. Caranya adalah gimana ya, kita switch. Tadinya kita main di instrumentasi, kita jadi jualan barang kesehatan. Iya, harus begitu, karena kalau enggak kita nggak ada pemasukan, karena proyek di tahun 2020 itu saya nol sama sekali, nggak ada pemasukan. Gimana cara bertahan? Jualan sarung tangan nitril, jualan APD, gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti tren yang ada, jangan sampai kita kehilangan momen gitu. Ketika COVID sekarang kan udah nggak laku tuh jualan APD, masker, sarung tangan nitril gitu. Ya kita alhamdulillah udah mulai lagi ada pekerjaan lagi gitu. Kita bisa pindah lagi gitu. Caranya adalah kalau memang kita lagi fokus ke situ dan memang nggak ada, ya kita berusaha untuk mencari gitu. Jadi strateginya adalah kalau di perusahaan saya pimpin adalah saya mencari sebuah proyek besar untuk jangkar. Jadi yang pemasukannya besar, kita mencari proyek yang cukup prestisius gitu ya, misalnya di atas 20 miliar, tapi kita tetap berjualan retail, berjualan spare part. Gitu. Spare part yang kecil-kecil yang dibutuhkan seperti kayak modul, modem, seperti itu, sehingga kita walaupun kecil kita ada income tiap bulan untuk pemasukan. Jadi termasuk pada saat COVID kita tidak ada income, kita switch. Gitu. Perusahaan kita tidur tapi kita jualan yang lain. Jadi kita ngikutin momen tren yang ada di saat itu, jangan sampai ketinggalan. Gitu aja dari saya. Tadi Mas siapa? Rizky. Mas Rizky, oke. Saya coba ini ya, kalau untuk bisa mempertahankan itu sebenarnya yang strategi di perusahaan saya itu ini sih terus melakukan R&D sih. Itu melakukan R&D dan kita tidak segan-segan untuk selalu mencoba teknologi baru, ya kan? Dan saya memotivasi tim saya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman lah, intinya seperti itu. Nah, untuk di IT itu yang pertama. Terus yang agar kita tadi tetap konsisten gitu kan, tetap kalau misalnya ada masalah seperti apa gitu kan, bisa teratasi gitu kan. Yang saya lakukan itu di perusahaan itu adalah berbagi sih Mas. Berbagi itu gini, maksudnya itu kami secara konsisten. Jadi gini, saya mungkin mau bercerita dulu ya. Perusahaan kan butuh source SDM kan ya. Maksudnya IT itu adalah asetnya adalah di SDM sebetulnya, ya kan? IT itu di SDM.
Nah, gitu, bagaimana kita bisa memanage SDM tersebut. Nah, source-nya itu dari mana gitu kan? Karena ini adalah suatu vokasi atau misalnya technical emang yang harus di train terus-terusan sehingga bisa apa namanya ahli gitu ya, di ahli gitu kan. IT itu seperti itu. Program ya udah kita harus berapa jam gitu, akhirnya bisa ahli gitu kan, seperti itu. Dan kalau misalnya apa strateginya saya sendiri yang ngerjain kayak gitu kan udah nggak mungkin gitu kan, karena itu akan sangat menyakitkan apa namanya untuk operation di perusahaan. Nah, strateginya adalah saya itu waktu sebelum pandemi tahun 97 lah saya bilang saya tuh kayaknya pengen deh apa namanya mentraining anak-anak yang emang putus sekolah gitu ya. Terus tapi berbasis apa namanya agama. Maksudnya itu dia harus dilatih juga tentang akhlaknya, attitude-nya, orang baik kayak gitu kan. Terus saya cari searching dari internet, loh kok ada ini yang udah melakukan, namanya Pondok IT di Jogja ya. Dan ownernya namanya Pak Ruli Indrawan, dan sekarang kita apa namanya berhubungan baik gitu kan, dan saya dianggap keluarga besar di sana gitu kan. Nah, saya waktu itu belum melakukan apa, Pak, saya minta dong apa namanya bisa kerja di tempat saya. Saya enggak melakukan itu. Tapi dari 97 sampai tahun 2000 berapa ya, 2020 ya, 2020 awal-awal Covid lah, 2020 itu Pak Ruli itu mendevelop tadinya cuma 4 santri, sekarang ada 200 santri gitu. Dan itu saya sama Pak Ruli coba mengawali lah, intinya tuh, Pak, ayo jangan putus asa. Waktu itu mau putus asa gitu. Aduh, Pak Cep gini-gini. Ayo Pak, bergerak lagi. Alhamdulillah sekarang santrinya tidak hanya di Jogja, tapi ada di Bandung, terus di apa namanya di Kalimantan juga ada. Kemudian ada sebentar lagi mau buka di Jakarta gitu kan, seperti itu. 2022 Pak Ruli bilang, Pak Cep, kok nggak pakai santri saya gitu, misalnya gitu ya. Oh iya ya Pak, ya udah nanti saya coba ini kan, ya udah Pak, magang dulu dah ke saya gitu kan. Akhirnya magang dikasih berapa itu, 5 orang atau 4 orang lah. Akhirnya ya udah, ternyata canggih mereka. Kok bisa? Apa namanya? Saya ajarin, misalnya saya ajarin sistem informasi geografi gitu kan, bikin program di sistem geografi. Terus satu namanya apa? Mas Musa namanya, orang Cianjur gitu kan. Itu lulusannya cuma SMP Pak, SMP. Tapi sekarang dijadikan apa namanya ahli untuk buat program di KKP gitu. Untuk sistem informasi geografinya, sistem monitoring apa namanya kapal ikan gitu ya. Itu salah satu ahlinya gitu Pak. Di samping memang dibimbing juga oleh emang ahli ada namanya ahli IT gitu kan, yang memang di sana apa namanya membimbing juga kan, membimbing sehingga proyeknya itu dengan bisa jalan. Dan sekarang juga dipercaya mendevelop di kehutanan juga Mas Musa ini, karena sudah mampu untuk bikin sistem informasi geografi. Nah, apa namanya? Jadi pesan moralnya mungkin ya tergantung diri kita sendiri sebetulnya, ya kan. Bagaimana kita bisa apa namanya memaintain diri kita sendiri untuk terus bersemangat, karena untuk semangat itu sebetulnya bukan dari orang lain, harus dari diri kita sendiri untuk bisa mencari. Karena apa namanya yang kita tahu di agama, kalau misalnya iman kita harus misalnya kuat terus, ya kita harus mencari biar apa namanya mencari iman kita tetap kuat, jangan sampai turun kan gitu kan ya. Begitu juga passion kita, begitu juga apa namanya pekerjaan kita, begitu juga dengan apa yang sedang kita raih untuk sukses di kuliah gitu kan. Ya itu ada di diri kita sendiri gitu yang harus terus maintain gitu kan, seperti itu. Ya di tadi satu ya, berbagi satu, terus kemudian kedua berdoa ya. Terus mungkin tiap hari doanya jangan cuma habis sholat doa yang biasa gitu, tapi nggak ngerti apa yang kita minta gitu kan. Ya mungkin ya lewat aja gitu kan. Nah ya, doa emang ke Allah bagaimana saya tetap dikuatkan
untuk terus Baik, terima kasih. Saya kira Jumat ya, salat. Mohon maaf Pak Agus Nabah ya. Jadi nanti tanya-tanya di gedung jurusan fisika saja ya sama beliau. Departemen Fisika. Jadi sebelum sesi ini kita akhiri, kita ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Mas Cahya Hari dan Mas Acep Supriyadi yang telah berkenan untuk sharing ilmunya pada kita sekalian di sini. Kita berikan aplaus pada beliau. Dari saya kira mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Mas Hari, Mas Yahya, terima kasih. Kita bisa duduk di situ. Untuk ke MC, mohon maaf, kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Bapak Cahya Hari dan juga Pak Acep atas materi yang luar biasa pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari Departemen Fisika Universitas Brawijaya, mungkin kepada Pak Nur Huda, disilakan untuk menyerahkan sedikit kenang-kenangan. Mungkin kepada Pak Cahya Hari terlebih dahulu bisa maju ke depan untuk sebentar Pak, belum selesai, mungkin ada dari dokumentasi dari teman-teman. Oh, mungkin selanjutnya untuk Pak Acep, dipersilakan. Untuk selanjutnya kita ada foto bersama lagi, jadi mungkin kepada Pak Acep dan Pak Cahya boleh berdiri lagi untuk foto, dan Pak Didi, Pak Naba, Pak Nur Huda juga untuk berfoto bersama. Bapak juga semua Pak. Bu Masruro, monggo Bu Masruro. Pak Sukir, Bu Bu Masruro. Masruro, semua dosen yang datang pada hari ini. Mungkin saya bantu hitung ya Bapak-Bapak dan Ibu dosen. 1, belum siap. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Ya sama, ya mungkin Bapak bisa ada pesana. Ya Pak, sebentar. Biar teman-teman pesertanya bisa terlihat semua. Mungkin yang di belakang tangannya bisa gini-gini ya. Depan itu. Mungkin teman-teman yang di depan bisa berdiri biar kelihatan. Teman-teman yang sudah kelihatan ya? Sebentar. Mungkin kameranya yang wide gitu ya. Mungkin teman-teman yang di baris depan bisa bantu berdiri biar kelihatan.
Ulang lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya akan ada form evaluasi. Teman-teman bisa membantu buka di s.ub.acad/kuliah tamu fisika untuk memberikan evaluasi di form tersebut supaya acaranya bisa berjalan lebih baik lagi selanjutnya. Untuk sebelum menutup acara pada pagi hari ini, saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kuliah tamu dengan tema General Rule of Instrumentation Expert in Industrial and Business telah selesai dan resmi ditutup. Saya selaku MC meminta maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mungkin untuk teman-teman bisa mengisi form evaluasinya di s.ub.ac.id/kuliah tamu fisika. K-nya besar ya teman-teman. Sudah selesai kan? Sudah Pak, silakan. Mungkin nunggu Bapak dan Ibu sudah selesai. Sekali lagi mungkin teman-teman yang belum mengisi form evaluasinya bisa dibuka di s.ub.ac.id/kuliah tamu fisika K-nya besar. Form evaluasi dipersilakan untuk meninggalkan tempat untuk melaksanakan kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.